Bumi kita adalah ruang bagi beragam kehidupan. Dari padang rumput yang luas, gurun yang tandus, hingga persebaran fauna di berbagai belahan dunia. Mari kita jelajahi keindahan bioma dan keanekaragaman satwa yang menjadikannya begitu istimewa. Bioma padang rumput adalah ekosistem daratan yang didominasi oleh tumbuhan dan rumput dan memiliki pohon besar. Bioma ini terbentang luas di berbagai belahan dunia. Ciri-ciri bioma padang rumput yang pertama, memiliki curah hujan yang sedang 25-27 per tahun. Tidak cukup mendukung hutan. Yang kedua, tumbuhan dominan rumput dan semak. Yang ketiga, hewan khas, herbivora seperti zebra, gajah, bison, dan predator seperti singa dan serigala. Yang keempat, musim. Pada umumnya memiliki musim panas yang hangat dan musim dingin. Yang kelima, tanah subur karena adanya bahan organik sisa dari rumput mati. Masalah yang ada di bio padang rumput bermasalah karena kebakaran, pengembalaan berlebihan, perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan hilangnya satwa. Solusinya adalah pengelolaan kebakaran, pembatasan ternak, konservasi lahan, rehabilitasi rumput, dan perlindungan habitat. Bioma gurun adalah ekosistem darat yang ditandai dengan curah hujan yang sangat rendah atau kurang dari 250 mm per tahun, suhu ekstrim dan kelembapan udara rendah serta penguapan yang tinggi. Flora dan fauna di gurun memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup seperti kaktus yang menyimpan air dan hewan nokturnal yang menghindari panas di siang hari. Masalah yang terjadi di bioma gurun yang pertama yaitu kekeringan ekstrim, yang kedua perubahan iklim, yang ketiga pengguguran, yang keempat eksploitasi sumber daya, yang kelima hilangnya keanekaragaman hayati. Solusinya yaitu yang pertama teknologi konservasi air, dan yang kedua reboisasi dan penghijauan, yang ketiga pengelolaan lahan berkelanjutan, yang keempat perlindungan ekosistem dan satwa liar, yang kelima pendidikan dan kesadaran masyarakat. Wilayah netrik. Yang pertama, letak meliputi Amerika Utara kecuali bagian selatan Meksiko, Kanada, Alaska. Ciri khas fauna seperti hewan beruang grozil, bison, rusa kutub, kukun liar. Banyak fauna yang hidup di iklim dingin. Selainnya urbanisasi dan industri, hilangnya habitat, polusi, kepunahan bison dulu. Solusi konservasi taman nasional, restorasi satwa, dan contoh bison berhasil direproduksi. Wilayah tropika meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, bagian selatan Meksiko. Memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi seperti ikan piranha, burung mecau, tupai terbang. Deforestasi Amazon, kebakaran hutan, perdagangan satwa liar. Solusinya perlindungan hutan hujan, penghentian pembakaran liar, pengembangan ekowisata. 1. Palearktik, letak Eropa, Asia Utara, Afrika Utara. Iklim dingin dan sedang. Fauna serigala, rusa kutub, rubah, dan bison. Masalah perubahan iklim atau es mencair, deforestasi, perburuan satwa liar. Solusi konservasi habitat, reboisasi, penegakan hukum anti perburuan. 2. Ethiopian, letak wilayah Ethiopian, Afrika Sub-Sahara, Madagaskar. Iklim tropis, fauna gajah, singa, jerapah, zebra, gorila, dan lemur. Masalah perburuan liar, gajah, badak, kehilangan habitat, kekeringan, dan desertifikasi. Solusi larangan perburuan, ekowisata berkelanjutan, penghijauan, dan konservasi air.
Wilayah persebaran fauna oriental meliputi benua Asia beserta pulau-pulau di sekitarnya, termasuk Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sri Lanka, dan Filipina. Sebagian besar wilayah beriklim tropis dan memiliki banyak hutan hujan tropis, sehingga memiliki flora dan fauna yang beragam. Contoh fauna di wilayah ini yaitu harimau, orang utan, badak, berculan, satu macam tutul, beruang madu, babi hutan, dan gajah. Masalah yang ada di wilayah oriental yaitu yang pertama deforestasi, yang kedua pemburuan satwa, yang ketiga kepadatan penduduk menekan habitat alami. Solusinya yang pertama pelestarian hutan dan reboisasi, yang kedua penegakan hukum anti perburuan, yang ketiga pendirian taman nasional dan suaka marga satwa. C. Wilayah Australia. Wilayah persebaran fauna Australia meliputi Australia, Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitar Samudra Pasifik. Sebagian besar wilayah ini beriklim tropis dan sebagian lainnya beriklim sedang. Wilayah Australia adalah wilayah kepulauan di belahan bumi selatan yang juga merupakan benua terkecil dan paling kering di dunia. Dampak dari kekeringan yang dialami oleh wilayah Australia adalah kerugian sektor pertanian seperti penurunan hasil panen dan ternak yang berujung pada dampak ekonomi dan sosial. Solusinya meliputi upaya konservasi melalui teknologi pengelolaan limbah dan penghemat air. Fauna yang hidup di wilayah Australia adalah kanguru merupakan marsupial yang berasal dari Australia. Mereka terkenal karena kaki belakangnya yang kuat yang mereka gunakan untuk melompat. Masalah yang dihadapi oleh kanguru yaitu kanguru akan menjadi kanibal apabila terjadinya musim kering atau kekeringan. Solusi dari masalah tersebut dengan melestarikan tempat tinggalnya.